Miko H320A1. Sampai video ini dibuat, tidak bisa ditemukan asal-usul brand ini di Indonesia. Bahkan ketika pertama kali tahu nama brand ini, saya kira adalah sebuah brand persewaan sepeda motor listrik yang sempat booming di Indonesia. Ternyata bukan. Tetapi kalau pencarian brand Miko di Google, juga tidak ditemukan website official brand Miko. Bahkan ditemukan di top 3 pencarian Google, 3 teratas adalah marketplace Tokopedia, Shopee, dan sebuah konten dari suhu GTID. Sungkem sepuh. Tapi karena demi kalian, bolehlah kita coba check out salah satu monitornya. Ayo aja gue mah. Setelah kita memutuskan check out, kita pun baru sadar ternyata mereka tuh menjual produk yang campur aduk, guys. Tidak dengan spesialis yang khusus di dalam sebuah produk teknologi monitor komputer. Jualan piano, jualan gitar, bahkan jualan mainan dino. Sedangkan untuk toko Shopee-nya sendiri, sampai konten yang dibuat mereka punya 7.000 followers dengan penilaian 4,7 dengan 9,8 ribu penilaian. Gak main-main sini penjualannya. What? Jadi kemarin yang kita check out adalah Miko, layar lengkung 32 inch 75 Hz, tampilan HD, monitor game profesional, tampilan layar besar, kecepatan refresh. Loh, ini apa nih kok potong ini? Baiklah, unitnya sudah datang, mari kita unboxing terlebih dahulu. Kalau kita cek dusnya, tidak tercantum sedikit pun sebuah identitas dari brand Miko tersebut. Tidak sama sekali, guys. Cuma tercantum sebuah tulisan IPS di bagian depan dus, kode produk, dan sebuah barcode di bagian kanan di dus ini ya. Semula aku mengira kalau barcode ini akan ditunjukkan pada sebuah web. Setelah aku coba scan, ternyata ke sebuah halaman yang nggak jelas juga sih. Bener-bener kelihatan brand OEM banget ya. Lanjut kita buka isi kardusnya, guys. Dalam dus kita dapatkan buku manual, adaptor, kabel HDMI, satu plastik skrup, dan sepasang besi untuk stand monitor. Tapi kok ini tipis banget ya standnya. Stand ini pun harus dipasang dengan skrup terlebih dahulu untuk bisa dikombinasikan dengan monitornya. 5 minutes later. Setelah tadi kita unboxing, kita lanjut coba nyalakan. Oke, gue lanjutin. Oke, terlihat ya, untuk bagian depan layar terlihat bezelnya dengan border yang warna hitam dengan adanya penebalan berwarna putih di bagian bawah dengan tambahan penampilan logo Miko di tengahnya. Ini logo dicoret ngapain ya coba? Tapi ya, setelah di awal pembelian dicantumkan bahwa monitor ini adalah layar lengkung. Memang lengkung sih, cuma ya emang segini ya lengkungnya. Stand sendiri juga sangat tidak kokoh, kayak nggak niat banget. Saking tipisnya stand ini, kita lihat bahwa monitor ini tidak bisa tahan dengan goncangan ya. Mari kita lanjut ke bagian belakang monitor. Oh, Terlihat ya, bagian belakang monitor ini mempunyai warna yang full putih. Tapi bentar, ini jual monitor warna hitam atau putih ya sebenarnya? Ah, begitulah. Bisa kita lihat ada dua sisi putih di bagian belakang ya, bagian atas dan bagian bawah. Untuk bagian atas terlihat tipis dan di bagian bawah agak tebal dengan adanya slot untuk stand. Lalu juga terlihat ada dua lubang kecil-kecil di bagian belakang. Ini speaker mungkin ya. Tak lupa juga ada 4 lubang skrup yang memungkinkan untuk dipasang bracket. Seperti kalian lihat, jangan berharap banyak untuk bisa punya kabel manajemen yang baik. Ini kalau dikasih stand aja sudah bagus nih. udahlah. Bagian bawah, moment of truth-nya kita nih. Kalau tadi kita mempermasalahkan masalah kabel manajemen, ini kalau mau masang HDMI setelah stand-nya dipasang, jelas susah banget, agak ribet. Harus puter balik. Waduh. Ada 3 port ya di sini, ada HDMI port, ada VGA port, dan 1 port untuk adaptor monitor. Di bagian bawah layar kanan ada 5 tombol untuk setting UI-nya. Kalau dari menu UI-nya ada beberapa ya. Ada menu luminance, image setup, color setup, OST setup, reset, dan extra. Dan aku cek tidak ada fitur yang menonjol di sini. Palingan yang paling penasaran adalah kita mencoba color temperatur. Terlihat di layar ya.
tinggal sesuaikan aja dengan kesukaan kalian ketika kalian setting. Kalau itu adalah tadi looks penampakan unitnya. Ya, seperti kita tahu, bahkan dosnya sendiri tidak memberikan informasi yang jelas. So, kita akan lakukan beberapa pengujian. Semoga aja refresh rate-nya tidak gimmick. Kenapa kita mencari tahu sendiri detailnya? Karena dari kardusnya sendiri dan dari manual booknya sendiri tidak mencantumkan jenisnya. Maka kita akan cari tahu sendiri pabrikan monitornya dikenali oleh sistem atau tidak. Mantap! Kita akan mulai lakukan pengujian pertama. Di pengujian pertama tidak terdeteksi identitas brandnya. Lalu lanjut untuk pengujian kedua juga tidak terdeteksi. Kita akan lanjut ke pengujian yang ketiga. Pengujian yang ketiga tetap tidak terdeteksi. Hanya terdeteksi monitor ini tipe IPS dengan kode produksinya. Dan ternyata unit ini sudah diproduksi dari tahun 2023, ternyata di Mei 2023. Lumayan lama juga ya. Dari pengecekan bisa berjalan lancar di refresh rate 60 Hz. Dan sekarang kita akan lakukan pengecekan di Advanced Display Settings. Dan ternyata ada pilihan 75 Hz. Waduh. Lalu untuk window HD color settingnya tidak ada satupun yang support. Lalu untuk test refresh rate hanya bisa support sampai 60 Hz. Bisa kita cek sendiri melalui capture dan videonya. Lalu untuk touch HDR, monitor yang sudah kita lakukan. Untuk base level peak luminance bisa mencapai di 270 nits. Berikut adalah pengecekan warna berdasarkan CIA 1931. Ada yang berwarna merah, berwarna hijau, berwarna biru, dan berwarna putih. Untuk pengecekan berikutnya terlampir bahwa monitor ini mempunyai 100% sRGB, 98% Adobe RGB, dan 91% untuk DCI P3. Setelah tadi melakukan pengecekan, menurut kita sih agak horor harus beli monitor ginian. Ada beberapa faktor yang horor menurut kita ya. Tidak adanya info detail produk ini di Indonesia. Ya mungkin karena produk OEM ya. Service center juga nggak jelas. Syukur-syukur kalau awet, kalau pas apes ya sama aja buang duit. Walaupun secara looks penampilannya oke banget dengan bonus stand yang tipis. Ya mungkin bisa buat masukan buat brand Migo supaya bisa nambah trustnya buat semua bayarnya. Ya sekian tuh video kali ini di Belanja Random Marketplace dengan brand Migo. Menurut kalian brand ini di tahun 2025 layak nggak untuk dibeli? Boleh banget ya diskusi di kolom komentar. Atau mungkin ada yang sudah pengalaman dengan brand monitor ini? Silahkan share pengalaman kalian di kolom komentar. Tak lupa juga kami mohon supportnya untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu video ini dibutuhkan oleh teman kalian. Mantap! Oke, saya pamit undur diri. Saya Suki and hasta la vista.